La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil. Allahu akbar walillahil hamd. Batul mutakin saya kathah kegiatanipun. Dene matur suwun dumateng panjenengan sedaya khususipun warga Perumnas ingkang setiap hari niki paring bebuka, paring takjil kangge tadarus, nggih mugi-mugi kanthi sedekah panjenengan sedaya menika tansah kecatet amal ingkang sae, akhiripun nulungi kita sedaya benjing wonten ing akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai kala dalu ba'dul maghrib ngantos sakcekapipun Masjid Baitul Muttaqin ingkang zakat datang ambil Baitul Muttaqin sejumlah 216 orang. Ini jumlahipun menawi kita kintali menika 6 kuintal 4 kilogram yang terkumpul di panitia, yaitu yang dinamai PASIS, panitia ambil zakat infak dan sedekah. Untuk tahun ini terkumpul sebanyak 11.950.000. Alhamdulillah, dan semua uang sudah terbagikan kepada orang-orang yang berhak menerima, yaitu para duafa, fakir miskin di sekitar perumahan, sebagian kauman, sebagian lobeser. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan Masjid Baitul Muttaqin mboten ajak-ajak ngibadah ayo nang masjid, tapi niki sampun berkiprah dalam segi sosial, membantu sederek-sederek kita ingkang betahaken. Mangke boten kemawon pemen saking kawula iki mangke sebagai Bilal Bapak Muhammad Suko Al-Komari, sebagai Imam Gus Muhammad Wahid saking Sekar Putih. Wekdal kawula aturaken jumateng Bilal saking kawula sekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu sunnatan 'idil fitri ra'adan jami'an rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah muslimin wal sunnatul mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Yawma halallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykumus siyam ila sa'ida al-khatib 'ala al-minbar. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا عزبكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. نصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih dan selalu merasakan sekian banyak kenikmatan
yang semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dalam detik ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup dalam kondisi sehat walafiat, hidup dalam kondisi mukmin mukminah, muslim muslimah, sehingga kita dengan kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perkenankan kita untuk di hari raya yang fitri ini kita bisa menjalankan satu ibadah agung, yaitu sholat Idul Fitri. Sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala, marilah kita tingkatkan perilaku takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan perilaku kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan perilaku kita dalam menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita semua, sehingga kita mampu menyempurnakan perilaku-perilaku takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ada satu riwayat dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah tokoh dari generasi tabi'in. Beliau berguru lebih dari 120 orang sahabat, dan yang istimewa pernah disusui oleh Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah, dan pernah mendapatkan doa secara khusus dari Sayyiduna Umar bin Khattab ketika itu. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan annahu marra biqaumin wa hum yadhakun. Faqala inna Allah 'azza wa jalla ja'ala syahr Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu wa takhallafa aqwamun fakharu. Secara ringkas, bahwa Ramadan merupakan keberkahan, satu kesempatan yang Allah tetapkan sebagai satu medan pacuan bagi kita semua sebagai orang mukmin dan mukminah. Siapa yang berpacu di dalam ketaatan, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan siapa yang terlena tidak berpacu dalam ketaatan di dalam Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita menjadi pemenang di antara mereka-mereka yang ditetapkan sebagai pecundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemenang dalam hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang sering dan familiar hadis ini kita dengarkan atau mungkin kita baca, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan wahtisaban, ikhlas semata-mata mencari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya akan diampuni segala bentuk dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Atau Allah akan mendorong dia melakukan taubatan nasuha, sehingga orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan itulah kemenangan bagi kita semua. Semoga Allah memberikan dan mencurahkan maghfirah-Nya kepada kita semua, sehingga di hari Idul Fitri ini betul-betul kita bersih dari dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kalau kita memahami bahwa dosa tidak hanya berkenan ketika kita menjalankan satu kesalahan yang melanggar aturan-aturan Allah, secara langsung kita melanggar haknya Allah, akan tetapi ada juga dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita melanggar dari hak-hak sesama manusia, sesama orang-orang mukmin terhadap saudara-saudara kita yang muslim. Tentu tidak cukup kita mendapatkan maghfirah atau permaafan dari sesama muslim tanpa kita meminta maaf. Oleh karena itu, pada kesempatan yang fitri ini, marilah kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan segala bentuk kesalahan yang dimiliki oleh orang lain terhadap diri kita ketika mereka melanggar diri kita atau ketika mereka melanggar hak-hak yang kita miliki. Maka di hari yang fitri ini kita ikrar di dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semua dosa, kesalahan yang orang lain lakukan pada diri saya maafkan dalam detik ini di hadapan Panjenengan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Sebesar apapun orang tersebut bersedia dan mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu orang tersebut meminta maaf pada dirinya. Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah akan perkenankan kita menjadi golongan orang-orang yang muttaqin yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga dalam hari yang fitri ini, kita harus legowo, melapangkan dada, menyempatkan diri untuk meminta maaf ketika kita punya kesalahan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang muslim. Dengan begitu, kita mendapatkan maghfirahnya Allah. Pun juga di hari ini kita berharap untuk mendapatkan permaafan dari sesama. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang disebut dengan Yaumus Surur oleh beberapa ulama kita, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan syariat kita menyatakan hari yang berbahagia ini, saking berbahagianya kita diharapkan untuk menjalankan puasa. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Akan tetapi kebahagiaan di hari yang fitri ini jangan membuat kita terlena. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang meminta amalan yang bisa memasukkan dirinya ke surganya Allah. Apa jawab Rasulullah? Alaika bis-shaum fa innahu la 'adla lah. Jalankan puasa, karena puasa tidak ada tandingan bagi puasa atau syariat puasa tersebut. Dalam hal ini, setelah Ramadan jangan terus lantas kita sama sekali tidak pernah menambahkan pada diri kita amalan-amalan dari puasa sunnah. Sekali tempo kita harus merasakan dalam diri kita puasa-puasa sunnah sebagai bentuk tambahan dari puasa fardu selama Ramadan. Begitu juga kebahagiaan kita di hari yang fitri ini, jangan sampai kita terlena. Marilah kita berbagi terhadap saudara-saudara kita yang barangkali masih belum bisa merasakan bahagia sebagaimana kebahagiaan yang kita rasakan. Jamaah sholat Idul Fitri, barangkali demikian yang
bisa saya sampaikan sebagai khutbah Idul Fitri pada hari ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nafa'anillahu wa iyyakum bil Qur'an wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzikrullahil akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Oke.